Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama saya Muhammad Fitrianto dalam acara Bincang-Bincang Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling dinanti-nantikan oleh umat sedunia. Banyak keutamaan dan keistimewaan di dalamnya. Oke, di bulan Ramadan yang penuh barokah, rahmah dan makfirah ini, dan masyarakat sering mengatakan bulan Ramadan ini adalah bulan puasa. Oke, dan sesungguhnya arti Ramadan itu seperti apa sih? Dan bagaimana menjelaskan tentang arti Ramadan? Untuk jelasnya kita akan tanyakan kepada tamu kita, narasumber kita. Oke, kepada Bapak Slamet Raharjo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Beliau ini, Bapak Slamet Raharjo, adalah guru agama Islam di SMK Negeri 1 Trujok ya Bapak ya? Iya. Oke. Untuk nanti kita bincang-bincang seputar apa itu Ramadan, makna Ramadan, dan apa saja hal-hal yang terjadi, kejadian-kejadian pada bulan Ramadan Bapak. Dan ada juga apa itu istimewanya Ramadan juga. Ada juga yang memaknai Ramadan itu adalah madrasah ruhaniyah. Ya. Oke, yang pertama Bapak, untuk tentang Ramadan ini, pada hari ini kan kita berada di bulan Ramadan ya. Iya. Di bulan suci ya, bulan suci umat Islam. Menurut Bapak, bagaimana sih kita memaknai Ramadan itu? Seperti apa? Monggo dijelaskan. Iya. Bapak Ustadz. Terima kasih. Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah tsummal hamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Kepada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita masih di bawah lindungan Allah, sehingga kita masih mendapat petunjuknya, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang kita kerjakan di hari ini kita semua mendapatkan keberkahan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita berbicara tentang Ramadan itu sangat menarik sekali. Karena Ramadan sendiri sangat bermakna sekali bagi umat Islam. Umat Islam tentunya. Tentunya. Karena Ramadan ini sangat dinanti-nantikan. Sangat dinanti-nantikan. Bahkan ketika di bulan Ramadan ini, begitu memasuki bulan Ramadan, secara otomatis masyarakat umat Islam sendiri itu meningkat imannya, meningkat ketakwaannya. Kok bisa? Ya karena kita bisa lihat di awal Ramadan ya begitu ibadahnya luar biasa awal Ramadan. Masjid penuh ya. Masuki malam pertama mau puasa besok saja tarawih luar biasa. Padahal itu ibadah sunnah gitu kan. Ibadah sunnah. Ya. Tarawih. Tetapi begitu sesaknya masjid itu di awal-awal Ramadan. Itu begitu bermaknanya. Jadi memaknai Ramadan itu kan karena Ramadan itu bulan yang penuh rahmah, penuh berkah, ya, dan penuh maghfirah ampunan. Ya, jadi seolah-olah umat Islam itu berbondong-bondong mencari kebaikan, pahala, ampunan itu. Dan bahasanya anak-anak sekarang, anak muda sekarang itu mendownload pahala, mendownload kebaikan, mendelete dosa. Ini pada waktunya di bulan Ramadan. Nah, ini begitu maknanya luar biasa bagi Mas Islam. Karena memang Ramadan sendiri memiliki arti panas yang membakar, panas yang menyengat. Seolah-olah itu dia membakar dosa-dosa itu, diibaratkan seperti membakar dosa-dosa itu. Nah, kata Rasulullah, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu min dzambihi ma taqaddama min dzambihi. Ini. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan maka akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lampau. Nah ini maka masyarakat berbondong-bondong, umat Islam berbondong untuk mencari kebaikan, mendownload kebaikan, pahala, mendelete
dosa. Dosa. Nah, ini makanya Kesempatan ya ya. maknanya itu. Yang sederhana seperti itu, Mas. Jangan ditinggalkan. Iya, jangan ditinggalkan. Itu Iya. makna bulan Ramadan. Iya. Oke, begitu luar biasa ya makna bulan Ramadan ini, kita bisa Bagi macam iya. mendownload pahala yang sebanyak-banyaknya, mendownload dosa. Nah, selanjutnya dalam keterangan-keterangan ya yang dijelaskan banyak juga kejadian-kejadian penting yang terjadi dalam bulan Ramadan, dan itu menjadikan salah satu keutamaan bulan Ramadan tersebut. Nah, Iya. kejadian-kejadian apa sih Pak yang peristiwa-peristiwa apa yang terjadi bulan Ramadan sehingga kita itu juga bersemangat untuk mencari barokah atau maghfirah atau ampunan atau rahmatnya Allah Subhanahu. Kejadian-kejadian tersebut seperti apa? Mohon dijelaskan apa saja ya. Monggo Pak Ustadz. Iya. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan yang suci. Jadi di mana di bulan Ramadan ini banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dunia Islam. Di zaman Rasulullah, para sahabat dan para sahabat. Itu. Jadi peristiwa-peristiwa penting ini dalam catatan tarikh Islam atau sejarah Islam itu diceritakan ada beberapa peristiwa-peristiwa yang sangat penting dan itu mempengaruhi umat Islam sampai masa ini. Oh, begitu luar biasa. Luar biasa. Ya. Yang pertama kita bisa lihat bagaimana Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Nuzulul itu ya. Nuzulul Quran. Makanya Quran. Biasanya di bulan Ramadan tanggal 17 itu umat Islam itu ada yang merayakan Nuzulul Quran, turunnya Al-Qur'an. Iya. Yaitu ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ini yang pertama. Kemudian peristiwa yang selanjutnya yang terjadi di bulan Ramadan itu penaklukan kota Mekah atau disebut dengan Fathu Makkah. Kemenangan atas Kemenangan. kota Mekah. Gitu. Bagaimana Rasulullah memimpin sekitar 10.000 pasukan, kemudian datang menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Iya. Karena ini diawali karena dari perjanjian Hudaibiyah, di mana kaum kafir Quraisy apa itu melanggar perjanjian itu, iya. Perjanjian itu. Sehingga terjadi. Kemudian terjadinya itu. Sebelum itu Abu Sufyan dari kafir Quraisy mendatangi Rasulullah, tapi Rasulullah menolak daripada permintaan daripada Abu Sufyan. Tapi ketika mendatangi Mekah itu tidak terjadi pertumpahan darah karena menyerah dengan tanpa syarat. Iya. Bahkan kaum kafir Quraisy sebagian besar bahkan masuk Islam. Ini peristiwa yang kedua. Terus peristiwa yang ketiga adalah diangkatnya Rasulullah Muhammad menjadi nabi waktu itu di usia 40 tahun. Itu di bulan Ramadan. Di bulan diangkat menjadi Ramadan, Rasul. Ya, itu peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Kemudian peristiwa yang keempat, ya ini menarik sekali. Itu menangnya kaum muslimin Iya. dari kaum kafir Quraisy di perang Badar. Itu perang terjadi di bulan Ramadan. Ya. Secara matematika, secara hitungan jumlah pasukan kalah. 300 berbanding 1000-an. Iya. Ya, padahal itu. Tapi karena kehendak Allah itu. Ya. Maka kaum muslimin menang. Itu terjadi di tahun 2 Hijriah. Kemenangan. Perang di perang Badar. Itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, peristiwa penting dan itu sangat mempengaruhi pada dunia agama Islam sampai sekarang ini. Oke. Tadi yang pertama itu ya Pak, turunnya Al-Qur'an sehingga di masjid-masjid itu banyak kegiatan darusan. Iya. Semangat mereka membaca Al-Qur'an. Dan yang selanjutnya tadi diangkatnya Rasul, Nabi Muhammad jadi Rasul. Iya. Itu dan apa ya tadi? Fathu Makkah, kemenangan atas kota Mekah, jadi penaklukan kota Mekah. Iya, ya. Itu ya. Terus yang tadi perang Badar, jadi perang Badar dulu baru Fathul Makkah ya. Subhanallah, jadi kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Memang harus ada kekuatan iman di dalamnya. Pas terjadi pas waktu puasa juga ya. Iya.
berarti pas imannya lagi memuncak-muncak, puncak-puncaknya kan semangatnya. termasuk jihad. Iya. Yang setelah kejadian-kejadian yang penting itu terjadi ya Tat ya, pada bulan Ramadan selanjutnya apa saja ya yang menjadikan bulan Ramadan itu begitu sangat istimewa? Iya, begitu sangat istimewa di kalangan umat Islam tentunya ya. Jadi monggo diterangkan kok menjadi sangat istimewa itu kenapa? Iya, terima kasih. Ya, bulan Ramadan sangat istimewa bagi kita selaku umat Islam. Ya tadi meraih kebaikan sebanyak-banyaknya, mendownload pahala kebaikan, kemudian mendelet dosa. Ya, karena di bulan Ramadan dijanjikan luar biasa. Ampunan. Ya, karena makanya bulan penuh berkah, bulan penuh rahmah, maghfirah. Ya, janji tadi kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Sing puasa di bulan Ramadan, yang puasa bulan Ramadan akan dihapus dosanya di tengah lampu. Bahkan man qoma ya berdiri di malam bulan Ramadan yaitu salat malam, qiyamul lail, qiyamul Ramadan ya, qiyamul Ramadan itu akan dihapuskan. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi itu. Jadi dihapus dosa-dosanya. Yang kedua itu melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Pahalanya kebaikannya dilipat gandakan. Luar biasa kan? Iya. Dilipat gandakan. Kemudian yang ketiga, dalam ketika kita melakukan puasa itu ada dua kebahagiaan. Iya. Lis-shaimi farhatani. Yang pertama farhatun indal fitri. Jadi kebahagiaan orang yang berpuasa itu ketika mau buka. Karena semangat ya. Iya, karena orang yang berpuasa itu yang ditunggu-tunggu kan bukanya itu, bukanya. Yang lain tidak ditunggu-tunggu, ya bukanya, kapan bukanya itu. Sehari. Kemudian yang kebahagiaan kedua kan farhatun inda liqa'i rabbih. Ingin bertemu dengan Tuhannya. Nah, ini keistimewaannya. Kemudian selanjutnya keutamaan di bulan Ramadan itu ada satu malam di mana disebut dengan Lailatul Qadar. Iya. Jadi di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu luar biasanya. Maka kebaikan-kebaikan di Lailatul Qadar di Ramadan seperti itu. Maka termasuk istimewa. Jadi kita harus memanfaatkan benar-benar itu momen itu selama satu bulan itu momen baik. Ya, semoga saja setelah Ramadan juga baik pula, jangan Ramadan tok gitu kan. Kemudian ada satu lagi. Ramadan merupakan satu-satunya bulan yang itu tercantum dalam Al-Qur'an. Bulan Hijriah Bulan Hijriah. Tidak ada bulan selain Ramadan yang tercantum dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudalin nas itu dalam Al-Baqarah itu. Nah, ini satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Begitu istimewanya. Bukan berarti bulan yang lain tidak baik, tapi ini istimewa itu. Bulan istimewa. Istimewa. Tidak ada bulan selain Ramadan di mana umat Islam diwajibkan untuk sebulan penuh berpuasa. Selain Ramadan tidak ada. Jadi usia Ramadan bisa 29, bisa 30. Nah, itu wajib puasa selama bulan penuh itu. Ini. Oke. Untuk yang terakhir, Tat. Tentang bulan Ramadan ini ada yang menyatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah sebagai madrasah rohaniyah. Monggo nanti diterangkan kok madrasah ya, seperti sekolah saja madrasah. Jadi apakah kegiatan-kegiatan dalam Ramadan itu seolah-olah menjadi kurikulum yang nantinya ada tujuan atau output yang diinginkan seperti itu. Monggo sedikit saja. Ramadan sebagai madrasah rohaniyah. Iya. Ini katanya dengan madrasah, berarti madrasah itu artinya sekolah. Jadi kalau kita bicara sekolah berarti bicara kurikulum. Nah, kalau bicara kurikulum berarti di kurikulum ada tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan, kemudian ada materi, ada kemudian materi ajar, kemudian ada evaluasi dan sebagainya. Itu kurikulum. Tapi kita tidak usah membahas itu secara umum, tapi kita bahas batasi saja sampai tujuan. Kita bahasnya Ramadan sebagai madrasah. Sekolah. Proses ya di sana ada proses. Ya, kemudian output dari sekolah madrasah yang namanya Ramadan itu kan la'allakum tattaqun.
agar supaya kalian sekalian Takwa ya. takwa, Oke. tatakun. Iya, iya. Nih, jadi Ramadan itu kan bisa berarti kan mengawali, menyertai, mengakhiri dan menindaklanjuti. Menindaklanjuti. Jadi Ramadan tidak hanya berhenti di bulan Ramadan saja. Tapi Nah iya, bulan-bulan tatakun berikutnya itu ya, nanti outputnya itu setelah Ramadan itu. menjaga ke Iya. 11 Iya. bulan berikutnya Iya, itu sampai karena Ramadan iya lagi. tatakun tadi kan yang namanya ibarat seperti KI, kompetensi inti. Iya. Kemudian penjabarannya ke kompetensi dasar. Nah, kodenya apa dari kompetensi inti tatakun itu? Tatakun sebagai kompetensi inti, kemudian KD dari KI tatakun itu apa? Ya, satu ya paling tidak meningkatnya kepekaan spiritual. Itu kalau bahasanya itu hablum minallah. Ya, hablum minallah. Kaitannya dengan hubungan dengan Allah. hubungan dengan Kemudian Allah. KD yang kedua meningkatnya kepekaan sosial. Hablum minan nas. Ya. pada manusia. Iya. Nah, untuk menuju daripada KD itu, mencapai ketetapan KD itu, berarti kan melakukan latihan-latihan riyadhah di bulan Ramadan. Ya. Baru masuk Ramadan saja luar biasa antusiasnya. Iya. Nah, semoga saja tidak berhenti di bulan Ramadan. Tapi yang terjadi sekarang biasanya kan Ramadan begitu awal ramai sekali, Semangat, ya. masjidnya penuh sesak, ya. Tapi begitu Tengah-tengah. minggu kedua, ketiga beralih ke mall, ya, jamaahnya. Jadi masjidnya sepi. Nah ini yang terjadi selama ini. Fenomena Harapan ya, makanya harapan kita ke depannya semoga saja kita tetap bisa menjaga istiqomah ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Jadi output. Nah kita misalnya permisalan, seandainya misalkan di bulan Ramadan seperti ibaratnya seperti hewan ulat. Ya, ulat itu kan sifatnya kan merusak, ya, Iya. merusak. Ketika ya. hama, karena ulat itu ketika berada di salah satu pohon apa itu mangga atau yang lainnya pasti rusak. Ya, daunnya itu rusak, pasti termakan. Ini ulat. Tapi begitu masuk fase kepompong, ya, masuk ke pompong, Metamorfosis ya. metamorfosis melakukan itu pengendalian diri, berdiam diri di wong Puasa. Jawa niki ngarani entung, nyebutnya entung. Nah, ini Apa ya? ya bertapa itu pengendalian diri. Tapi begitu keluar dari kepompong itu apa hasilnya? Kupu-kupu, hewan yang menarik. Iya. Hewan yang menarik. Ya, luar biasa hewan yang menarik. Kita lihat kupu-kupu sifatnya seperti apa. Kupu-kupu itu begitu hinggap di tanaman, katakanlah bunga, itu tidak ada yang bunganya rusak, itu tidak ada. Malah menghiasi. membantu penyerbukan. Penyerbukan. Nah ini hewan kupu-kupu. Nah kita seperti amsilah seperti itu kita begitu sebelum Ramadan mungkin ibadahnya masih belum sempurna, kemudian hubungan sosial kita dengan sesama manusia juga belum sempurna. Nah maka di bulan Ramadan ini ada riyadhah. Ya, biasanya jarang bersedekah di bulan Ramadan. Nek istilahnya Jawa itu nyah itu. Ya, minta dana sedekah berapapun kasih, minta kasih kegiatan ibadah untuk buka bersama kasih. Nah itu di bulan Ramadan. Harapannya setelah Ramadan juga nyah itunya itu. Ya itu. Jadi seperti berarti itu. Ada kepekaan. Ada kepekaan. Ya. Tidak hanya kepekaan spiritual, tapi kepekaan sosial juga penting. Iya. Nah jadi masuk di bulan Ramadan ada latihan seperti itu. Nanti di bulan Ramadan outputnya ya tadi tatakun, ya, takwa. Bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, bisa menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Jadi ada outputnya. Jadi KI-nya tadi tatakun, KD-nya itu meningkatnya kepekaan spiritual, kemudian yang kedua meningkatnya kepekaan sosial. Lah indikatornya yaitu adalah perilaku kita. Bisa melaksanakan ibadah dengan baik, sholat tepat waktu, berjamaah di masjid. Itu. Kemudian kepekaan sosial itu saling menghargai, toleransi, kemudian berinfak, bersedekah dan sebagainya. Itu kan termasuk kepekaan sosial. Iya. Indikator daripada KD itu tadi. Nah, ini makanya seolah-olah Ramadan seperti madrasah rohaniya. Dan outputnya yaitu tatakun. Iya. Ya memang ijazahnya tidak selembar kertas tidak. Rapot itu. Rapot tidak ada. Ijazah. Cuma nanti hasilnya outputnya keluar dari Ramadan itu kan akhlak umat ya. Masyarakat bisa merasakan melihat akhlaknya seperti apa setelah keluar dari Ramadan. Ya. Jadi sebelum Ramadan mursal,
Masuk Ramadan ibadahnya baik, setelah keluar dari Ramadan Mursa lagi atau enggak? mursa lagi. Nah, itu percuma. Besok lagi Ramadan bulan depan Ramadan tahun depan download pahala lagi, kebaikan lagi, kemudian apalagi itu mendelet dosa. Nah, kalau ini masih sempat Ramadan lah. ya kalau sempat, makanya ini kalau enggak sempat ya namanya umur kan kita tidak tahu. Umur tidak tahu karena umur itu kan haknya Allah, karena misteri. Nah, kapan kita matinya kontrak hidup, ya kedua itu di mana kita matinya, ya ketiga karena sebab apa kita nanti matinya kita seperti apa sebab apa gitu. Jadi itu misteri. Jadi makanya Ramadan yang luar biasa ini kita jadikan momen yang luar biasa untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan di bulan Ramadan. Kemudian nanti setelah Ramadan juga istiqomah menjaga ibadah itu kepada Allah, kepekaan spiritualnya dan kepekaan sosialnya, kadi daripada di bulan Ramadan dari KI tatakun tadi, la'alakum tatakun, ya. Mengawali, menyertai, mengakhiri, dan menindaklanjuti setelah bulan Ramadan. Menindaklanjutinya seperti apa? Paling penting ya. Iya, bukan hanya berhenti di bulan Ramadan, kemudian masuk Idul Fitri selesai, sudah. Habis itu sama seperti yang dulu lagi, ya percuma. Sama saja. Besok ulang lagi, itu hanya rutinitas. Nah, itu yang menarik seperti itu. Jadi maka kita maknai Ramadan sebagai madrasah rohaniyah, ya semoga saja nanti inputnya lulusan dari Ramadan itu kan tadi la'allakum tatakun kan gitu. Iya. Itu madrasah rohaniyah. Jadi Ramadan. Memang di bulan Ramadan ini seolah-olah itu sebagai sekolah ya di sini. Iya. Nah, pemirsa, jadian madrasah rohaniyah itu sangat penting sekali kita bisa terapkan di bulan Ramadan ini. Bagaimana kita bisa menempa diri kita dengan ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang bisa untuk mendownload sebanyak-banyaknya ya. Iya, mendownload kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak tahu Ramadan berikutnya masih ketemu apa tidak. Ya. Nah, itu. Oke, untuk yang terakhir kalinya Ustadz, sedikit saja untuk pemirsa, kata-kata sedikit untuk memotivasi bulan Ramadan ini agar lebih semangat begitu. Monggo. Terima kasih. Sedikit saja. Para pemirsa semuanya, mari kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh berkah, ya. Jadikan Ramadan ini menjadi momen yang terbaik untuk memperbaiki diri kita, ya. Tadi dikatakan Ramadan sebagai madrasah rohaniyah. Kita dilatih di bulan Ramadan, latihan ikhlas, latihan sabar, latihan untuk pengendalian diri, ya. Sesuatu yang halal saja tidak boleh kita makan di bulan Ramadan, apalagi kita melakukan sesuatu yang maksiat, ya. Padahal itu makanan kita sendiri, halal zatnya, dimakan aja nggak boleh karena belum waktunya. Nah, karena inti puasa saja, inti puasa adalah pengendalian diri. Nanti setelah keluar dari Ramadan, harapan kita kan menjadi lebih baik lagi, istiqomah dalam hablum minallah dan hablum minas itu. Mari kita jadikan Ramadan kita Ramadan yang kita jadikan Ramadan yang penuh berkah maghfirah ini, kita jadikan Ramadan sebagai tempat untuk penempaan diri kita. Mungkin itu motivasi kita untuk kedepannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih pemirsa, masih bersama Muhammad Fitrianto sebagai host acara Bincang-Bincang Ramadan tentang memaknai bulan Ramadan. Semoga dengan bincang-bincang kali ini bersama Ustadz Slamet, ya, terima kasih sama-sama atas kehadirannya. Semoga kita bisa mewarnai Ramadan ini dengan amal-amal sehingga kita terbentuk sebagai orang mutakin 11 bulan kemudian sampai bertemu Ramadan kembali. Kalau bisa sampai seumur hidup. Seumur hidup sampai akhir hayat ya. Akhir hayat itu husnul khotimah. Gelar tatakun itu ada di dalam diri kita. Ya, terima kasih bersama saya Fitrianto. Acara Bincang-Bincang Ramadan dari saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.